Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Wina Nur Hasana dan masih bersama Ibu Aning eh, pada segmen kedua ini. Nah, sebelumnya kita di segmen pertama udah membahas tentang apa itu pemaafan, apa itu tidak memaafkan, dan terakhir kita membahas tentang ciri orang yang tidak memaafkan. Saya lanjutkan kalau gitu pembahasannya ya, Bu. Hmm, ya. Nah, apa sih Bu dampak dari jika kita tuh tidak memaafkan? Oke, kalau misalnya seseorang tidak memaafkan, biasanya ada dua reaksi yang dia bisa lakukan. Yang pertama adalah fight atau membalas dendam, mengambil tindakan untuk melakukan hal yang sama, membuat orang itu membayar harga karena tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau orang melakukan seperti ini, ada dampak interpersonal yang bisa terjadi, bahkan bisa terjadi dampak yang kriminal. Misalnya seorang membalas misalnya dengan mengucapkan balik ekspresi kemarahannya dengan kata-kata yang buat orang itu menyakitkan, itu hubungan bisa terganggu gitu kan, misalnya hubungan suami istri atau hubungan dalam keluarga atau hubungan dalam persahabatan itu bisa terganggu bahkan putus. Ya, itu yang bisa terjadi ya. Dan juga ketidakharmonisan dalam hubungan dalam keluarga. Bisa saja misalnya pemutusan hubungan atau misalnya lebih jauh ke dampak-dampak interpersonal yang bisa orang alami. Kalau misalnya orang membalas dendam dan tidak mengendalikan perilakunya, orang bisa saja melakukan suatu tindakan yang akhirnya menjadi tindakan kriminal gitu kan. Banyak kasus-kasus kriminal yang kita baca di media massa itu terjadi karena dilandasi oleh perasaan dendam yang dilampiaskan dengan suatu tindakan membalas dendam, yaitu fight gitu kan, fight. Jadi yang akhirnya menjadi masalah gitu ketika orang melakukan satu kriminal, maka dampak yang lain akan timbul gitu kan, dampak-dampak lain baik untuk korban maupun buat dia sendiri. Itu dampak yang pertama, kalau orang fight. Kalau orang flight, jadi orang menghindar dari orang tersebut, sebetulnya ini juga suatu reaksi yang normal. Orang itu menghindar agar tidak disakiti. Samalah ya kalau kita misalnya luka oleh pisau, next time kita akan merasa enggan, nggak enak untuk pegang pisau gitu kan, ada sedikit mungkin trauma semacam itu. Itu sebetulnya metode untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi kalau orang menghindar dan kemudian perasaan ini tidak dibereskan, perasaan sakit hati, perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan-perasaan negatif yang muncul karena kejadian menyakitkan itu, maka perasaan ini bisa menimbulkan dampak kesehatan, masalah kesehatan atau masalah kesehatan mental itu sendiri gitu. Kalau begitu, apa sih Bu dinamikanya nih? Kok bisa tidak memaafkan itu membawa masalah kesehatan gitu Bu? Oke, bagaimana tidak memaafkan bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ketika orang disakiti, maka akan muncul perasaan negatif. Perasaan negatif misalnya sakit hati, sedih, dendam, kecewa. Ini adalah perasaan-perasaan bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi stres ya, dalam kondisi stres. Ketika seorang dalam kondisi stres, maka tubuh akan mengeluarkan suatu hormon-hormon tertentu yang sebetulnya tujuannya untuk melindungi tubuh. Tapi kalau misalnya terus-menerus, artinya ketika orang menyimpan sakit hati, stres itu seperti diawetkan. Jadi hormon tersebut akan muncul gitu kan, dan akibatnya juga adalah sistem kekebalan tubuh akan menurun. Jadi kalau kekebalan tubuh menurun, maka banyak sakit fisik yang bisa muncul gitu kan. Bahkan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa unforgiveness atau menyimpan sakit hati terkait dengan banyak masalah kesehatan yang lain seperti gangguan tidur gitu kan. Kemudian masalah juga dengan kardiovaskular, bahkan juga penyakit kanker.
Tidak selalu, tapi itu ada hubungannya. Seperti itu, Rina. Jadi kaitan dengan depresi juga bisa seperti jika orang menyimpan sakit hati dan luka dan disertai dengan ruminasi yang terus-menerus tadi, penelitian menunjukkan bahwa banyak masalah-masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi yang bisa muncul dari keadaan ini. Ada nggak sih Bu jenis-jenis dari pemaafan itu apa? Oke, sekarang kita akan bicara tentang pemaafan itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali definisi tentang pemaafan yang kita akan pakai. Di sini adalah dua jenis pemaafan, yaitu pemaafan yang sebagai keputusan atau decisional forgiveness dan pemaafan emotional atau emotional forgiveness. Jadi ketika orang memberikan pemaafan decisional atau pemaafan keputusan, maka orang itu yang berniat secara tulus untuk mengontrol perilakunya. Jadi sebelumnya dari unforgiveness atau misalnya menghindari orang tersebut, membalas dendam, sekarang hal itu ditinggalkan dan mengubah perilakunya untuk memperlakukan orang tersebut, orang yang menyakiti, seperti sebelumnya, seperti sebelum kejadian menyakitkan itu. Jadi seperti biasa lagi, seperti dulu gitu kan. Jadi ada perubahan perilaku, ada shift perilaku ketika orang memberikan pemaafan keputusan atau decisional forgiveness. Apa sih Bu dampak jika orang memberi pemaafan keputusan atau decisional forgiveness ini? Nah, kalau seseorang memberi pemaafan keputusan, biasanya hubungannya akan pulih, ya. Jadi ketika seorang memperlakukan orang itu seperti sebelumnya, rekonsiliasi itu bisa terjadi, gitu kan. Dan hubungan bisa dipertahankan. Jadi ya seperti dulu lagi lah. Jadi artinya kalau seorang memberikan decisional forgiveness, maka hubungannya akan pulih, harmoni dalam hubungan akan kembali. Jadi kan kerjasama kembali bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Gimana sih apa yang harus kita lakukan nih agar kita tuh bisa mencapai di titik pemaafan keputusan ini? Seperti namanya pemaafan keputusan, ini adalah suatu niat atau keputusan dari dalam diri sendiri secara tulus dan ikhlas, bahwa saya tidak akan membalas dendam terhadap orang tersebut, bahwa saya tidak akan menghindari, seperti itu. Bagaimana orang biasanya sampai pada pemaafan keputusan? Macam-macam sih ya jalannya. Salah satunya mungkin dia jadi mengetahui gitu kan, bahwa ternyata memaafkan itu memberi banyak manfaat ya buat diri sendiri. Atau sebaliknya, kalau seorang tahu bahwa ternyata ketika menyimpan dendam itu banyak dampak buruknya ya. Jadi daripada itu merusak diri sendiri ataupun merusak hubungan atau merusak tatanan sosial, misalnya orang bisa oke deh, saya memutuskan untuk memberikan pemaafan agar hubungan saya dengan dia baik kembali, biasanya gitu. Dan biasanya untuk orang di budaya kolektif kayak Indonesia, di mana hubungan baik itu sangat penting, nah ini orang cenderung mudah untuk memberikan pemaafan keputusan, terutama kalau misalnya orang sudah minta maafin ya gitu kan, ya udah kita maafan. Dan sebagai konsekuensinya, saya konsisten dong dengan apa yang saya katakan, dengan perilaku saya. Maka ketika saya bilang saya memaafkan, ya saya nggak menghindari lagi gitu kan. Seperti itu sih kalau orang mau bagaimana mencapai pemaafan keputusan. Oke, seperti itu ya Bu. Oke, pembahasannya menarik banget nih Bu ya. Tapi kita harus tahan dulu lagi sampai di sini. Jangan kemana-mana nih buat teman-teman. Kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya, segmen ketiga. Sampai jumpa di segmen ketiga.